Salam sejahtera buat Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pendalaman Alkitab malam ini. Bapak Ibu dan saudara, kita akan membaca Alkitab dari 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Yang demikian bunyinya, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Oma opa, Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih Kristus, tema PA kita malam ini adalah memelihara iman. Saudara, iman itu bukan barang atau benda mati yang bisa kita ukur besarannya atau volumenya. Iman itu bukan barang yang bisa ditambahkan atau dikurangi. Iman itu sesuatu yang hidup, bertumbuh. Iman itu tidak bertambah, tapi bertumbuh. Itu dua hal yang berbeda. Saudara, iman itu organisme, sebentuk sel hidup yang berkembang dari yang sederhana sampai menjadi lebih komplit. Jadi persoalannya bukan imannya bertambah atau tidak bertambah, melainkan imannya bertumbuh atau tidak bertumbuh. Saudara, iman yang bertumbuh itu akan memberi pengaruh yang besar dalam hidup seseorang. Tuhan Yesus bilang iman yang bertumbuh itu sanggup memindahkan pohon ara yang besar ke dalam laut. Iman yang bertumbuh itu sanggup melahirkan perkara-perkara besar. Iman yang bertumbuh itu sanggup mengendalikan temperamen kita yang kasar, sanggup melahirkan belas kasihan, sanggup mengasah kepedulian kita, menguasai egoisme kita, sanggup mengusir pikiran-pikiran kita yang negatif, sanggup mendorong orang untuk memberi pengampunan, sanggup menghadapi tantangan, dan memampukan kita untuk berserah kepada Tuhan. Singkatnya, iman yang bertumbuh itu mendewasakan kita. Saudara, iman dalam bahasa Yunani disebut pistis. Artinya sebuah realita di mana kita telah dipengaruhi oleh kebenaran sehingga kita ada pada keadaan percaya. Kedua, iman itu punya arti keyakinan tentang kebenaran bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dia itu pencipta. Dia adalah raja yang berkuasa memerintah semesta. Saudara, iman itu berkaitan sekali dengan kebenaran. Untuk bisa hidup dalam iman, kita butuh firman Tuhan. Firman itulah yang akan berkekuatan mempengaruhi kita. Ada pada posisi beriman. Firman Tuhan akan membangkitkan keyakinan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Saudara-saudaraku, iman adalah dasar. Demikian dalam kitab Ibrani. Kata dasar ini dalam bahasa Yunani disebut hypostatis. Artinya esens atau substansi.
Tidak ada iman yang muncul tanpa adanya dasar. Firman itu menjadi dasar untuk kita beriman. Sebab tidak ada iman yang bisa bertahan lama, yang bisa bertumbuh kalau tidak ada sebuah kepastian yang menjadi dasar, yang menjadi esens atau substansi dari kebenaran itu. Karena itu saudara-saudara, mengapa sangat penting buat kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Alkitab bilang bahwa kita harus membangun sebuah kebiasaan tiap-tiap hari untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah yang akan menjadi dasar sehingga orang bisa beriman. Firman Tuhanlah yang akan mempengaruhi kita sehingga kita punya keyakinan untuk terus setia kepadanya. Kepercayaan yang memiliki dasar dari firman Tuhan itu yang akan membuat kita teguh dalam pemikiran. Sehingga kita tidak mudah menjadi orang yang gampang diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran sesat. Sebaliknya, kita menjadi orang yang sangat teguh berpegang kepada kebenaran. Saudara-saudara, Rasul Paulus memakai analogi pertandingan untuk menggambarkan kehidupan kekristenan kita. Pertandingan yang dijalani itu bukan sebuah perjuangan masa-masa suram dan penuh penderitaan saja, tetapi suatu pertandingan iman yang menuntut segenap semangat dan pengabdian hidup kita. Bagi Paulus, perjuangan iman itu bukan hanya berperang melawan tantangan dan pencobaan dari iblis, tapi juga keburukan tradisi Yahudi pada waktu itu, melawan Yudaisme, kebejatan gereja, guru-guru palsu, pemutarbalikan Injil, masalah keduniawian, dosa, dan sebagainya. Rasul Paulus menghadapinya dengan bertahan, dengan memelihara imannya agar terus bertumbuh. Mengapa? Karena menurut Rasul Paulus, setiap hari kita sedang menjalani pertandingan iman. Pertandingan iman ini bukan soal siapa yang berjalan lebih dahulu, tiba lebih dahulu, bukan itu. Melainkan siapa yang bersedia dalam pertandingan iman ini juga, dia mau bergandengan tangan berjalan bersama dengan yang lain. Ini tidak mudah, tetapi itulah yang dikatakannya oleh Rasul Paulus. Siapa yang beriman sampai akhir hidupnya, dia akan menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan ini bukan semata-mata sebuah upah, tetapi sebuah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara, mari kita memelihara iman kita sejak dini, agar terus bertumbuh, sehingga kita setia kepadanya. Kepada setiap orang yang setia kepadanya akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, mari bersama kita menaikkan doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, di tengah minggu ini kami diberi kesempatan untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Tuhan, mampukan kami untuk selalu bertumbuh dalam iman. Mampukan kami untuk selalu tekun membaca firman-Mu, sehingga setiap keadaan, betapapun tidak jelasnya, tidak membuat kami loyo, ciut, sebaliknya, membuat kami bertahan
untuk terus setia beriman kepada Tuhan. Bersama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan berilah pertolongan mereka yang sedang dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menolong makanan, obat-obat, minuman, dan bantuan dokter. Menolong saudara-saudara kami ini. Dan mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri juga semakin pulih. Kami berdoa buat kekasih-kekasih kami yang mengalami bencana alam. Kiranya bantuan yang terkumpul dapat tiba dengan baik, menghibur, menolong saudara-saudara kami ini untuk tetap dalam kondisi yang lebih baik lagi. Bapa Surgawi, kami mengundang Tuhan hadir dalam persekutuan doa keluarga kami masing-masing malam ini. Sebentar ketika kami beristirahat, Tuhanlah yang menjaga kami semua. Tuhan juga menjaga saudara-saudara kami yang bertugas malam, supaya mereka dalam keadaan baik. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk janji-Mu, hari-hari kami ke depan, Tuhan tetap bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Kristus, demikianlah PA pada malam ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.